Apa pindah lagi wadah duduknya, kembali ke awal. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi bi niyatil qabul wa tamami kulli sulul ma'mul ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam ala ma nawa bihi salafun salih wa ala ma nawa bihi sayyidi wa sanadi Syekh Ahmad Syarwani Zuhri wa ala ma nawa bihi al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali وعلى ما نوى به الإمام الشيخ محمد نووي الجاوي البنتاني ببركتهم وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, di kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita memulai pengajian kita dengan sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah, nikmat, kesehatan, keislaman, keimanan, dengan sekurang-kurangnya memperbanyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembali lagi pada materi kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang wafat pada tahun 505 Hijriah. Artinya sudah hampir 1000 tahun. Kitab yang ada di hadapan kita ini, ya kitabnya mungkin baru, tapi kalau teks aslinya hampir 1000 tahun. Dan kita sampai pada adab dan tata krama berpuasa dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Artinya puasa yang dapat menyampaikan kita kepada Allah, di mana kita telah sampai pada nasihat beliau. Beliau mengatakan, "Tsumma ijtahid an tuftira ala ta'amin halalin wa la tastakthir fatazida ala ma ta'kuluhu kulla laylatin fala farqa idza istawfaita ma ta'tadu an ta'kulahu daf'ataini fi daf'atin wahidah ila akhir maqal." Thumma jtahid, kemudian berupayalah kamu dalam berpuasa, an tuftira ala ta'amin halal, berbuka dengan makanan yang halal. Puasa yang dapat menyampaikan kita kepada Allah, menyampaikan kita pada kesempurnaan ibadah, adalah dengan mengupayakan berbuka puasa dengan hal-hal yang halal. Hal-hal yang halal. Tapi ada pula garis bawahnya di sini yang perlu kita garis bawahi, wala tastakthir.
Dan jangan kamu perbanyak makan, fatazida ala ma ta'kuluhu kulla lailatin, sehingga makananmu itu melebihi batas makananmu yang biasa kamu makan setiap malam. Semalam sepiring, pas puasa jadi 3 piring. Jangan. Halal kenapa? Apa halal? Tapi puasanya tidak bisa menyampaikan kepada Allah. Halal aja enggak apa-apa. Wala tastakthir. Jangan kamu perbanyak, fatazida ala ma ta'kuluhu, sehingga kamu melebihi batas apa yang biasa kamu makan kullalailatin, di setiap malam. Fala farqa, maka tidak ada bedanya, idza staufaita ma ta'tadu an ta'kulahu daf'ataini fi daf'atin wahidah. Maka tidak ada bedanya buka puasamu itu dengan makan yang biasanya sehari 2 kali, pagi dengan siang, kemudian kamu rapel menjadi 1 kali setelah buka puasa. Makannya dirapel. Mana wadai, buka puasa wadai, kurma lah dulu kan, kurma, jajak-jajak sudah siap di kanan kiri sudah. Belum lagi esnya, belum tehnya lagi, belum lagi nasinya di hadapan. Belum buahnya lagi, sudah siap ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai sudah, mulai sudah. Buka puasa, kurma basah didahulukan, baru kemudian minum. Biasa ada juga yang langsung makan berat, ada juga yang makan makanan ringan lah. Tapi bukan itu masalahnya. Ini semuanya dijadikan satu di sini. Jadi pas buka puasa, puasanya itu sebagai pembalas dendaman. Balas dendam. Aku pagi tadi itu biasanya makan bubur ayam juga dibeli. Karena puasa tidak bisa makan bubur ayam, jadi dibeli bubur ayam untuk buka puasa. Makan siang ikan bandeng, pakai pasarek. Wah, ini biasa kalau orang Bugis ada pasareknya tuh. Ada pasareknya. Baru kemudian ada sambal ulaknya. Ini karena puasa tidak bisa makan itu, hadirkan malam hari. Itu juga dimakan. Ikan bandengnya setangan begini, artinya tidak ada makna puasanya. Itu. Semua dimakan. Wa innamal maqsudu bisyam, dan yang menjadi tujuan dari adanya puasa adalah kasru syahwatik, menghancurkan syahwatmu, wa tad'ifu quwwatika, dan memperlemah kekuatanmu, lituqawwiya biha 'ala taqwa, agar kamu dapat memperkuat kekuatanmu itu untuk sebuah ketakwaan. Jadi maksud dari berpuasa bukan untuk mengenyangkan. Ya alhamdulillah Pak, setiap puasa pasti turun. Ini aja agak-agak naik lagi nih. Biasanya turun, puasa itu bisa 6-7 kilo sebulan. Karena memang bujur-bujur makan dikurangi. Biasa habis buka puasa makan kurma wadah yang ada. Habis itu sudah sholat maghrib, menunggu isya. Habis sholat isya, tidak ada lagi, sudah makan itu, karena kenyang sudah. Jadi badannya aja besar ini. Tahu isinya apa? Makannya tidak terlalu banyak. Nasi juga tidak. Kadang makan nasi, kadang tidak. Sahur juga, paling sahur 1 piring. Tapi kenapa besar? Orang banyak ngomong, aku tuh pengen betul gemuk, tapi tidak gemuk-gemuk biasanya. Nah kita ini yang tidak mau gemuk malah bergemuk. Aduh, apalagi kalau istri pintar masak ini, waduh. Nggak bisa sore itu, nggak bisa pagi pasti ada makanan, siang ada makanan, sore ada lagi yang dibeli, malam pulang nanti ini ada lagi itu. Macam-macam. Serba salah. Jadi
olahraganya lebih banyak olahraga perut. Apalagi kalau habis kawin nih. Wah, habis kawin ini pokoknya bertambah. Faida akalta ashiyatan ma, apabila kamu makan di malam hari, makan sesuatu, tadarakta bihi ma fataka dhahwatan, yang kamu gunakan makanan itu untuk mengganti apa yang tidak kamu makan biasanya di pagi hari. Dirapel makanannya. Fala faidata fi shaumika, maka tidak ada gunanya puasamu. Wa qad thaqulat 'alaika ma'idatuka, dan perutmu sudah berat. Wa ma wi'aun abghadu ila Allah taala, dan tidaklah perut yang lebih dibenci oleh Allah melebihi min batnin mali'in min halal, melebihi perut yang dipenuhi dengan perkara yang halal. Fa kaifa idza muli'a min haram, maka bagaimana gambarannya apabila perut itu dipenuhi dengan perkara yang haram. Yang halal saja tidak boleh, yang halal saja tidak baik, bukan tidak boleh, tidak baik. Bahkan Allah paling membenci perut orang yang apabila isinya itu penuh dengan perkara yang halal. Tapi bukan berarti kita dilarang untuk makan kenyang, Pak. Jadi jangan pula setelah mendengar ini, wah sudah tidak usah kita makan banyak-banyak, kita makannya dikurangi aja. Pokoknya di setiap makannya tidak usah pakai nasi lagi. Nah, nanti kurus kering semua, baru datang ke rumah. Kenapa ini kok jadi sakit semua ini? Tidak. Islam tidak melarang kita untuk kenyang, hanya dikontrol makanan. Suatu saat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengadu kepada Rasulullah kehausan. Tidak ada makanan di dapur ya Rasulullah. Beliau ini kan ahlus suffah, orang yang berada tinggalnya di sebelah rumahnya Nabi, ahlus suffah. Jadi beliau pernah suatu saat mengadu kepada Nabi perutnya lapar. Nah, oleh Nabi kemudian, bukan Nabi yang datang ke tempatnya Abu Hurairah. Ahlus suffah itu kalau tidak salah ada 60 orang. Nabi kemudian yang datang ke situ, kemudian mengadulah Abu Hurairah kepada Rasul, ya Rasulullah, makanan tidak ada, hanya tersisa susu ini saja, saya lapar. Kemudian Rasulullah meminta kepada Abu Hurairah untuk diperlihatkan sisa susu yang tersedia. Susunya kemudian diperlihatkan kepada Nabi. Ya Rasul, tinggal segini aja. Kata Rasulullah, diam, tutup, jangan dibuka. Jangan dibuka. Setelah Nabi membaca sesuatu, kata Nabi, panggil semua ahlus suffah untuk minum sama-sama kita di sini. Ya Rasul, tinggal segini aja lagi. Maksud saya ini untuk kita berdua saja. Panggil semua ahlus suffah. Dipanggillah kemudian satu persatu. Dipanggil satu, dikasih minum susu sampai kenyang. Sudah kenyang, keluar. Masuk yang kedua, masuk yang ketiga, begitu juga 4, 5, semua. Sampai 60, pokoknya ada puluhan jumlahnya. Sampai yang terakhir, selesai kenyang, ternyata masih ada lagi isinya. Yang penting jangan dibuka, kata Nabi. Jangan dibuka. Selesai, tinggal kita berdua, wahai Abu Hurairah. Kemudian Nabi mengambil, diminum oleh Abu Hurairah. Kata Rasulullah, zid, tambah lagi, minum lagi. Tambah lagi, minum lagi, sampai kenyang. Kata Rasulullah, tambah lagi. Ya Rasul, penuh sudah ini. Tambah lagi, kata Rasulullah. Ditambah lagi minum. Baru kemudian terakhir, Rasulullah yang minum. Bukan dilarang kita untuk kenyang, tapi dikontrol. Dikontrol kenyangnya, jangan kenyang terus. Ustadz nih ngomong badannya aja besar. Saya kalau makan tidak banyak, Pak, tidak banyak. Cuma tidak tahu kenapa besar. Kenapa besar? Coba tanya yang angkatan kemarin. Kalau saya makan malam tidak banyak, sama mereka nggak banyak. Nasi sekepal tuh udah habis. Terkadang nggak habis. Tapi tidak tahu juga kenapa. Berkah berarti. Dulu pesantren kurus. 3 bulan turun 10 kilo. Karena makannya 2 kali sehari.
Mungkin ini sebagai ganti dari Allah ini. Jadi no kurus tidak bisa lagi kurus, digemukkan sama Tuhan karena sebab dulu sudah pernah kurus. Nah, jadi apa pelajaran kita yang pertama dari dari puasa ini? Imam Al-Ghazali mengatur bahwa berbuka puasanya upayakan dengan yang halal. Pastikan halal. Kemudian jangan memperbanyak makanan yang halal. Jangan sebanyak-banyaknya makan yang halal sehingga kita jadikan makanan kita saat berbuka itu sebagai ganti dari sarapan dan makan siang. Maka tidak ada makna dari berpuasanya. Sedangkan maksud daripada berpuasa adalah menghancurkan syahwat. Kenapa kok dulu juga sudah saya sampaikan. Kenapa puasa ini bisa menghancurkan syahwat? Karena di saat asupan makan itu banyak masuk ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita, maka jadinya nafsu itu bergerak banyak. Banyak geraknya. Bisa dia melakukan apapun. Tapi kalau kita mengurangi asupan makan ke dalam tubuh kita, maka terbataslah geraknya ini. Terbatas geraknya. Makanya para ulama kita banyak yang mempersedikit makan, bahkan banyak yang berpuasa sebagai bentuk tirakat pengendalian hawa nafsu. Makanya orang kalau belum bisa menikah, ya ma'syaras syabab, kata Rasulullah, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu memberi nafkah lahir dan batin, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena menikah itu dapat menjaga mata, menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Nah, solusinya kalau enggak bisa menafkahi lahir tapi tidak bisa menafkahi batin. Bisa menafkahi batin tapi tidak punya lahirnya. Maka bagaimana solusinya? Fa alaihi bis-shaum. Maka berpuasalah. Berpuasa. Fa innahu lahu wija. Karena dengan berpuasa itu mengekang hawa nafsu. Solusi daripada hawa nafsu kita adalah dengan memperbanyak puasa. Fa idza arafta ma'na shaum, dan apabila kamu sudah tahu makna berpuasa yang benar, fastakthir minhu mastata'ta, maka perbanyaklah dari makanan yang halal sejauh kemampuan. Yang dilarang itu terlalu kenyang. Kenyang tidak dilarang. Kenyang tidak dilarang, tapi kekenyangan, biasa kalau kita puasa itu kan melihat, wah ini esnya nih beli 2, padahal bisa minum 1 aja. 1 pun tidak habis. Nafsunya yang kuat. Nah, yang dilarang itu sebetulnya tidak kenyangnya, tapi kekenyangan, tidak terkontrol kenyangnya. Fa innahu asasul ibadat, karena berpuasa adalah dasar dari peribadatan, wa miftahul qurbat, dan kunci pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di sini dikecualikan perempuan yang menyusui. Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi menyebutkan di sini dikecualikan perempuan. Kalau perempuan memang harus disuruh banyak makannya karena memang dia harus memberi gizi kepada anaknya, apalagi yang menyusui. Jangan kemudian setelah dengar ini enggak usah, kurangi aja makan. Akhirnya ibu-ibu yang sedang menyusui, yang sedang hamil kemudian juga mengurangi pola makannya, akhirnya tidak sehat karena dia tubuhnya menanggung 2 orang. Jangan, ini pengecualian. Nah itu. Qala Allah Ta'ala, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha. Setiap satu kebaikan itu diganjar 10 kali lipat. Ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Setiap kebaikan yang kita lakukan, pergi kita ke majelis ta'lim, setiap kebaikan yang kita lakukan itu 10 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat. Apalagi kalau membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, la aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, aku tidak mengucapkan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alif harfun. Alif sudah 1 huruf, 1 kebaikan. Lam harfun, lam 1 kebaikan.
Kemudian mim harfun, satu huruf satu kebaikan. Kalau alif lam mim saja satu kebaikan dikali 10. Berarti alif lam mim 30 kebaikan. Paling mudah sudah kebaikan yang kita bisa dapatkan dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kafi kullu hasanatin bi asyri amsalha. Setiap kebaikan itu, satu kebaikan ganjarannya 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu adalah milik aku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Apa maksudnya ini? Tadi kata Allah, setiap satu kebaikan ganjarannya 10 kali lipat. Tapi kecuali berpuasa. Kalau berpuasa itu aku sendiri. Apa maksudnya? Kayak orang Pak, saya ngasih hadiah orang 1, 2, 3, 4 amplop 100. Tapi kalau fulan nanti urusannya sama saya, artinya lebih besar lagi. Datang ke Pak Haji Suwandi, kasih anak-anak anak-anak yang hataman ini kasih ini 50, 100, nanti ustadznya sama saya nanti. Nah, barangkali 1 juta. Iya, itu maknanya. Itu bahasa kiasan dari kebesaran pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Kenapa kok puasa memiliki keistimewaan tersendiri di sisi Allah? Karena puasa ini sulit riyaknya, sulit pamernya. Kalau kita sholat, barangkali sholat kita dilihat orang, dalam hati sudah ada yang berubah. Awalnya lillahi ta'ala, berubah menjadi li mertua, berubah menjadi li istri, li pacar misalkan, berubah, atau li bupati, atau li gubernur misalkan. Karena memang mau dilihat, bisa baca Al-Quran sama juga, ada potensi untuk pamernya. Bagus-bagus bacaan Al-Quran, bagus-bagus bacaan Al-Quran, karena memang di belakang ada pejabat. Biar dilihat, biar diundang habis ini. Nah, tapi kalau puasa enggak bisa. Mau pian puasa enggak puasa sama aja bentuknya. Sama bentuknya, tidak ada yang berbeda. Makanya agak sulit, lebih sulit masuknya riak di situ. Paling yang bisa masuk di situ ujub. Bangga dengan amal. Aku ini puasa sudah. Yang lain mana puasa? Puasaku banyak nih. Setahun sudah puasa Daud ini. Nah, masuk ujub di situ. Jadi riak tidak masuk, pamernya tidak masuk, masuk ujubnya. Disitulah setan hebat. Dan ujub ini banyak sekali menjangkit pada ulama. Ulama itu kan diberi anugerah oleh Allah keilmuan dan akhlak. Keilmuan dan akhlak, ilmu cara menangani hati yang rusak tahu. Bagaimana cara hatinya dibuat menjadi baik tahu. Tapi kemudian bisa dia menghindari sifat pamer, sifat riya, muncul ujubnya. Aku ini sudah hebat, sudah bisa menghindar dari sifat riya, itu ujub. Aku sudah bisa ini, ujub namanya. Aku sudah bisa sholat ujub namanya. Hati-hati. Jadi tidak masuk pamernya, masuk ujubnya. Itu nanti dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Sebut sedikit lagi nih. Di sini beliau ada beberapa baris lagi masuk kita pada khusus dunia tasawuf. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang mana jiwaku berada dalam genggamannya, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski." Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dari bau minyak kasturi di sisi Allah. Tapi kalau sesama manusia bau juga, bau hangit. La khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut sungguh. Wah, ini ada kata penekanan. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari bau minyak kasturi. Tapi kemudian dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ini dirincikan kembali oleh para ulama fikih. Para ulama fikih menyebut
dalam sebuah wacana, dalam sebuah bab, hukum menggosok gigi atau bersiwak bagi orang yang berpuasa sehingga hilang bau mulutnya. Apakah boleh ataukah tidak boleh, atau makruh atau haram? Nah, seperti di dalam kitab Fathul Qaribul Mujib disebutkan bahwa ada rincian di sana. Jadi tidak mutlak menghilangkan bau mulut saat kita berpuasa itu dilarang. Dilarang, tidak. Jadi dilihat dari bagaimana sahurnya. Sahurkah orang ini atau tidak di hari itu? Kalau memang dia sahur, maka di pagi hari jika ada muncul bau mulut itu masih disunnahkan untuk digosok, dihilangkan. Mau sholat duha pakai siwak, pokoknya gosok gigi. Kenapa? Bau mulutnya itu bukan bau mulut karena sebab berpuasa, tapi bau mulut karena sebab ada makanan di dalam lambung. Nanti setelah sholat zuhur baru masuk waktu makruh, tidak sampai haram Pak ya, apalagi membatalkan. Tidak, makruh saja. Ya kecuali kalau misalkan gosok gigi odolnya masuk ke dalam. Gosok lidahnya sekali itu masuk. Kan biasa kalau gosok itu kan ada percikan-percikan, masuk di situ selesai. Kalau disengaja, siapa suruh gosok gigi? Nah, siapa suruh gosok gigi? Banyak juga pertanyaan. Kalau kita berkumur, berwudu, sholat zuhur, sholat asar, itu boleh enggak? Nah itu juga sama, tapi kita selesaikan dulu ini. Kalau misalkan dia sempat sahur, maka setelah zuhur atau pas sholat zuhur itu makruh, tapi sebelumnya tidak, masih sunnah. Kenapa habis zuhur? Habis zuhur itu bau mulut yang keluar disebabkan karena tidak ada lagi makanan dalam perut, maka bau mulutnya disebabkan oleh karena berpuasa. Jadi habis zuhur. Kalau sahur habis zuhur. Kalau kita tidak sempat sahur, maka mulai dari masuk waktu sholat subuh itu sudah dimakruhkan. Dimakruhkan untuk menggosok gigi atau bersiwak, karena bau mulut yang ada adalah bau mulut karena sebab berpuasa. Bau mulut karena sebab berpuasa. Nah itu rinciannya. Sama juga berkumur. Berkumur kita pada saat kita mau sholat zuhur, sholat asar, sunnah hukumnya berkumur. Berkumur bagi orang yang berpuasa di siang hari itu hukumnya sunnah. Tapi yang membedakan kumurnya kita di luar bulan Ramadan atau di luar berpuasa dan di saat kita berpuasa. Kalau kita berpuasa, kalau kita di luar puasa dulu. Kalau kita di luar puasa itu disunnahkan al-mubalaghah, berlebih-lebihan. Maksudnya berhimat, kita berkumur. Jadi berkumur itu sebetulnya bukan kayak itu aja, enggak. Kalau perlu begitu, itu namanya mubalaghah, berlebih-lebihan, menekan, ada penekanan dalam melakukan berkumur-kumur itu. Tapi kalau berpuasa itu yang dilarang, bukan berkumur yang dilarang. Itu yang dilarang. Kenapa? Kalau misalkan berkumurnya berlebih-lebihan, mubalaghah tadi, kemudian masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam kerongkongan, maka hukum puasanya batal. Batal. Ini madhabnya Imam Syafi'i. Kalau misalkan kumurnya saya biasa-biasa aja, biasa saja, tidak sampai berlebih-lebihan, masuklah air itu tidak disengaja. Tidak disengaja, maka hukum puasanya tidak batal. Kalau mubalaghah tadi berlebih-lebihan, tidak disengaja, batal. Kalau misalkan air masuk, batal tetap. Siapa nyuruh? Siapa nyuruh? Nah itu dia. Jadi berkumur. Dan berkumurnya ini di saat berwudu. Di luar berwudu, misalkan mau berkumur biasa aja. Nah itu hati-hati. Tidak ada yang nyuruh. Syariat pun tidak menyebut sunnah berkumur di luar berwudu. Kemudian kalau masuk dia ke dalam tubuh kita, batal puasa. Makanya jangan terlalu hobi memasukkan air ke dalam mulut. Barangkali haus, aku berkumur aja dah. Haus, jadi dikumur-kumur air itu. Kemudian dibuang. Ada yang masuk ke dalam, apalagi kalau nelan, ada yang dingin, hati-hati.
Entah apakah itu air yang masuk atau tidak, saya juga belum tahu. Tapi biasa kalau kita habis berkumur itu kan ada dingin-dingin masuk. Saya pun kalau puasa Pak, kalau puasa gosok giginya kah, kemudian kumurnya kah, itu mulai sahur. Jadi nanti sholat zuhur, sholat asar, sholat duha tidak lagi sudah berkumur, karena khawatir menimbulkan keraguan-raguan. Karena kalau habis kita berkumur ada timbul rasa dingin, apalagi nelan ludah, ini dingin dari mana ini? Apakah air ataukah karena segarnya kerongkongan? Tidak tahu. Jadi ragu-ragu. Nah, itulah rincian bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Jadi tidak boleh juga dimaknai sebau-baunya mulut bagi orang yang berpuasa itu tinggi pahalanya di sisi Allah. Dibiarkan giginya kuning selama berpuasa, enggak juga. Tetap gosok gigi juga harus rajin. Yaqulullahu ta'ala azza min qailin innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli fassawmu li wa ana ajzi bihi. Allah berfirman, orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwat makan minumnya karena aku, maka puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya ini sebuah kiasan bahwa puasa itu pahalanya besar di sisi Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lil jannati babun, di dalam surga ada satu pintu, satu bab pintu, yuqalu lahu Rayyan, namanya Rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun, tidak ada yang masuk ke pintu Ar-Rayyan terkecuali orang yang rajin berpuasa. Nah, itu juga merupakan keutamaan, keistimewaan bagi orang yang gemar berpuasa. Fahadal qadaru min syarhit ta'at yakfika min bidayatil hidayah. Nah, sampailah kita pada akhir dari bagian pertama kitab Bidayatul Hidayah. Inilah batas akhir, kata beliau, dari menjelaskan bab tentang taat yang cukup untukmu dari kitab yang saya tulis berjudul Bidayatul Hidayah. Fa idah tajta ila zakati, apabila kamu memerlukan bab zakat wal haji dan haji, au ila mazidin li syarhis salati was siyam, atau memerlukan tambahan informasi tentang salat dan puasa, fatlubuhu mimma awradnahu fi kitabina Ihya'i Ulumuddin, maka buka sendiri kitab kami yang berjudul Ihya Ulumuddin. Ini kitab Ihya Ulumuddin ini kitab sakti, memang kitab sakti karena memang kitabnya berisi banyak sekali tentang mendeteksi hati. Dan beliau sangat panjang lebar berbicara tentang gerak-gerik hati di sana, lebih-lebih yang berkaitan dengan al-muhlikat, hal-hal yang dapat menghancurkan hawa nafsu, yang dapat menghancurkan syahwat kita, syahwat yang tidak baik. Al-qismu tsani al-qawlu fi ijtinabil ma'asi, bagian kedua berbicara tentang menjauhi maksiat. Nah, ini lebih banyak kepada masalah-masalah tasawuf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini saja yang dapat disampaikan akhir dari bab tentang berpuasa, adab tata krama, bukan hanya membahas tentang sah tidak sahnya puasa. Kalau puasa yang penting kita menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan inti dari puasa, maka itu sudah dapat fikihnya. Zahirnya sudah dapat. Tapi di sini adab, kita mencari kesempurnaan dari berpuasanya kita, maka kita perlu pula mengetahui apa-apa saja komponen yang harus kita penuhi di saat kita sedang berpuasa. Di antaranya apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama adalah harus makan makanan yang halal. Makan makanan yang halal di saat berbuka. Kemudian jangan memperbanyak makanan yang halal tersebut sehingga dalam ukuran itu sebagai ganti makan di siang hari.
Nah, jadi itu ukurannya. Boleh aja mau makan banyak tidak apa-apa, tapi jangan sampai ini menjadi ganti dari makan pagi dan makan siangnya kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, paling benci sama perut yang diisi terlalu penuh dengan makanan-makanan yang halal. Bagaimana dengan makanan yang haram? Karena memang makanan ini merupakan kunci daripada kesempurnaan ibadah kita kepada Allah. Jika terisi perut dengan perkara yang halal, maka mudah langkah untuk beribadah. Tapi kalau kita mengisi perut kita dengan perkara yang haram, maka mau tidak mau kita akan dipersulit oleh Allah untuk beribadah dengan baik. Barangkali ini yang dapat disampaikan di kesempatan di kesempatan pada malam hari ini. Barangkali kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, baik berkaitan masalah puasa dan yang lain, dipersilahkan. Tafadhal. Sudah? Adakah? Tidak ada, sudah ya. Habis sudah materinya. Setengah kitab habis, Masya Allah. Setengah kitab habis nih Pak. Ini kitab ini di pondok pesantren dipelajari nih. Tapi di Al-Ansor dipelajari juga. Santrinya luar biasa Al-Ansor. Materinya berbobot. Ya, tafadhal kalau ada. La ilaha illallah. Ditambah lagi bulan Ramadan, banyak sekali keistimewaan. Keistimewaan mengejar malam Lailatul Qadar, mengejar 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kita semakin semangat beribadah, perut dikasih lapar. Di samping mendidik hawa nafsu, kita diberi semangat untuk perbanyak ibadah. Barangkali kalau hanya disuruh puasa saja kita lemas. Tapi karena di situ banyak sekali keutamaan bagi orang yang berpuasa, keistimewaan. Bahkan dalam beberapa riwayat yang pernah saya baca, di setiap berbuka puasa ada orang-orang yang dibebaskan, awalnya menjadi penghuni neraka menjadi penghuni surga dia. Semangat berpuasa, semakin semangat. Jadi laparnya kita itu bukan lapar yang dibiarkan oleh Tuhan, tapi lapar yang dibuat untuk semangat beribadah. Makanya orang puasa kalau lemas tuh aneh. Orang puasa baca Al-Quran banyak-banyak. Imam Syafi'i saja kalau sudah puasa masuk 2 kali khatam dalam sehari. 2 kali khatam dalam sehari. Di luar bulan puasa 1 hari 1 kali khatam. Al-Imam Abdul Aziz Uyunus Sud, itu salah satu ulama yang hidup di tahun 70. Kebetulan alhamdulillah silsilah kita ada di sana sama beliau. Sampai juga ke beliau, tapi agak jauh sedikit. Beliau itu menghafal beliau itu sama. Setiap hari mampu menghatamkan Al-Quran, lebih-lebih di bulan Ramadan. Rasanya 2 kali sehari. 2 kali sehari menghatamkan Al-Quran. Artinya 60 juz dibaca dalam sehari, 60 juz. Dan beliau mampu menghafalkan Al-Quran dalam kurun waktu 1 bulan, di bulan Ramadan. Jadi sehari sejuz, hafal sehari sejuz. Itu luar biasa itu. Artinya ada orang-orang kayak itu masih ada orang kayak itu. Ya, barangkali ini yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Juga saya minta maaf karena minggu kemarin kita libur karena masih panjang agenda, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi sehat walafiat, panjang umur dan istiqomah untuk terus mengikuti apa saja nasihat dari Imam Al-Ghazali yang dapat kita jadikan sebagai pegangan kita dalam berkehidupan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.